Selamat pagi Yorobun. Pagi ini kita udah sampai di Boon Lay Shopping Center. Kita mau naik bis dari Singapura ke Kuala Lumpur. Hore! Halo, kita lagi di bis mau ke Malaysia. Ini lagi sarapan. Jadi kayak gini kondisi bisnya, itu seaternya 21, lumayan nyaman ya untuk perjalanan lintas negara. Bis kita berangkat dari Singapura setengah 10 waktu Singapura. FYI teman-teman, buat teman-teman Indonesia aku nih yang biasa cebok pakai air, kalau di Singapura itu nggak ada airnya ya, jadi harus bawa tisu basah. Kalau di Malaysia ada airnya sama kayak Indonesia, jadi aman. Jadi kita udah melewati migrasi Singapura ya. Tapi di Singapura udah nggak pakai stem manual, udah pakai scan, udah canggih banget. Cuman nggak bisa video ataupun foto karena itu restricted banget areanya. Kalau migrasi Malaysia masih stem manual kayak Indonesia, tapi juga nggak boleh video atau foto. Nah itu lama banget tuh nunggu di imigrasinya, teman-teman, bisa sampai 1 jam lebih. Makanya lama perjalanannya itu lama di situnya juga, selain jauh juga ya. Nah ini kita udah sampai di rest area. Ini wilayahnya udah wilayah Malaysia ya. Kita udah masuk wilayah Malaysia. Kita beli roti kari kemarin sama sosis, itu enak banget sih yang kari. Aduh, pengen beli lagi deh kalau kesini. Nih kita masih ngantri di sini. Kita bisa sholat dulu di sini. Kita bisa pipis segala macem di sini. Waktu kita istirahat ada 25 menit. Ini Nendra lagi makan es krim nih. Nah sekarang kita udah sampai TBS teman-teman, udah sampai Malaysia setelah perjalanan 7 jam karena tadi ada macet, terus lama juga di imigrasi. Lanjut kita naik MRT, check in di hotel. Kita udah sampai Malaysia, terus kita mau ke Batu Caves dulu. Sekarang udah setengah 7, tapi masih cerah. Setengah 7 ke Malaysia. Kita mau ke Kuala Lumpur komuter station dulu. Lumayan jauh sih dari hotel, 800 meteran gitu. Tara, kita udah sampai area Batu Cave ya teman-teman. Tapi sampai sini kita udah malam. Jadinya kita nggak naik komuter lain dong. Jadinya kita naik Grab taksi. Sebenarnya ini udah kali kedua aku sama Yosep ke Malaysia sih. Cuman ini kali pertama Nendra ke Malaysia. Jadi kita mau recreating memori gitu loh, asik. Lanjut habis dari Batu Cave kita langsung ke Alor Food Street ya. Ini kita juga tadi naik Grab car lagi karena udah malam, udah capek. Kita cari makan dulu di sini. Selamat malam Yorobun. Hari kedua kita lagi di Malaysia. Capek banget karena hari ini pokoknya capek banget. Tadi kan harusnya naik komuter kita ke Batu Cave, tapi gagal karena kita ketinggalan. Karena baru ada tuh setengah 9 dan nyampe Batu Cave jam 9, jadi kita nggak jadi naik komuter. Kita
kita jadinya naik Grab Car karena si Batu Cave itu tutupnya jam 9. Aku serem ya kayak gini ya. Biarin dah. Terus tadi jalan alor. Hari ini harusnya ke Petronas tapi nggak jadi karena kita udah capek. Akhirnya kita ke hotel langsung. Kita lanjut ke pertanyaan netizen di Instagram ya guys ya. Aku jawabin nih semuanya, oke? Karena kemarin banyak banget yang nanya tips ngajak anak naik pesawat, terus ngajak anak ke luar negeri, terus budgetnya kemarin berapa. Jadi aku mau jelasin dulu tips ngajak anak naik pesawat. Sebenarnya kemarin itu bukan kali pertama Nendra naik pesawat. Sebelumnya waktu ke Pekanbaru itu udah pernah itu, tapi dia belum 2 tahun jadi dia belum bayar, belum dihitung. Terus waktu ke Bali itu dia udah 2 tahun jadi udah dihitung 1 penumpang. Terus yang terakhir kemarin itu perjalanan ke Singapura sama balik dari Kuala Lumpur. Jadi udah lumayan hafal sih. Pertama itu bawa mainan kesukaan dia. Bawa mainan kesukaan dia apa aja yang dia suka, yang bisa mengalihkan tenaga dia. Karena kalau anak, apalagi toddler seumuran Nendra dan laki-laki itu super aktif, super ngeyel. Terus yang kedua, siapin video kesukaan dia. Aku orang tua yang yang nggak terlalu strict banget sama gadget, cuma dibatasin aja. Karena kita di pesawat nggak ada internet, jadi aku udah siapin dulu, aku download dulu atau aku record dulu. Kalau di iPhone tuh ada record kan, ya aku record dulu video yang kira-kira dia suka, yang dia suka tonton. Nah jadi pas di pesawat aku tontonin tuh buat dia. Ketiga, baca cerita atau ajak dia nyanyi atau ajak dia ngobrol, ajak dia cerita apa aja mungkin di sekitarnya kan. Oh itu banyak pesawat, atau oh itu awan, oh itu gunung gitu. Itu bisa sih buat ngalihin perhatian dia daripada tenaga dia dihabiskan dengan hal yang tidak terlalu tidak menguntungkan. Karena takutnya kan naik pesawat terus dia rewel atau dia takut, itu pasti ada yang kayak gitu. Terus bisa jadi bawa buku gambar juga bisa, bawa buku gambar, bawa pensil. Please pakai pensil, jangan sampai pakai bolpen karena takutnya dia coret-coretnya itu di pesawat, itu bahaya banget. Terus yang terakhir itu pilih penerbangan dimana jam tidur anak, itu sih. Cuman kadang kan kita ngikutin itinerary atau ikutin harga yang murah misalkan, tapi biasanya sih kalau pengalaman aku kan 2 jam di perjalanan. Kayak yang terakhir itu sejam pertama tuh dia masih aktif, masih wah gitulah, heboh gitu. Nah sejam berikutnya ini dia mulai kayak bosan terus dia ngantuk. Kalau Nenda sih aku arahin ke dia tidur daripada dia bosan dia rewel. Aduh pusing kita kan, gak enak juga sama penumpang lainnya. Jadi kalau bisa di jam anak tidur. Terus perkara ini ya, ke pengalaman kemarin waktu pertama kali naik pesawat itu. Sebelum kita ke pesawat itu kan dari check in ke boarding room itu kan jauh, itu aku pakai troli. Nah di situ si Nendra mau tuh masih enak tuh pakai troli, dia masih mau turun. Tapi waktu yang kedua, waktu dia ke Bali, ya aku pakai troli lagi dong. Ternyata pas pakai troli dia nggak mau turun. Padahal waktu kita mau masuk ke boarding pass tuh, boarding roomnya itu kan nggak boleh ada troli. Dia nggak mau turun, terus dia rewel di situ. Aduh heboh segala macam. Akhirnya waktu kemarin terakhir kita mau ke Singapura, udah belajar dong dari yang sebelumnya, kita nggak naikin dia ke troli, jadi jalan aja gitu. Dia jalan, atau kalau dia capek kita gendong, jadi nggak pakai troli karena takutnya dia nggak mau turun dari troli kayak yang sebelumnya. Itu sih kiat-kiat naik pesawat. Terus diperhatikan juga waktu check in ke boarding room, ke boarding time itu kan ada jeda waktu tuh dari check in ke boarding time terus take off itu ada jeda waktu.
itu juga harus diisi kegiatan. Kalau kemarin aku ngikutin apa mau Nendra, jadi udah sampai boarding room tuh nunggu kita masuk ke pesawat itu kan ada beberapa menit, beberapa jam bahkan kadang kalau kita duluan banget masuknya. Itu aku ngikutin Nendra aja, dia mau jalan kemana aku ikutin lah, mau dia apa, biar nggak tantrum dia, karena jaga mood anak itu lumayan susah gampang, tergantung anaknya juga sih, nggak semua anak tuh sama kayak gitu. Lanjut yang kedua, persiapan anak ke luar negeri, apa aja sih yang harus disiapin? Yang pertama tentunya paspor. Paspor anak itu harganya sama kayak orang dewasa, 350.000 kalau yang paspor biasa ya. Bedanya kalau paspor dewasa itu udah 10 tahun, kalau untuk anak-anak itu cuma 5 tahun karena kan dia masih berkembang ya. Terus selain itu kalau syaratnya bedanya itu, kalau paspor biasa itu nggak ada, yang buat dewasa nggak ada surat keterangan dari orang tua. Kalau untuk anak-anak harus ada surat keterangan dari orang tua dan itu bermaterai 10.000. Itu harus dilengkapi. Cara bikin paspor sekarang gampang, kita tinggal unduh M-Paspor, lalu di situ kita isi ya tanggal lahir segala macem lah, adalah di situ isiannya. Kita harus isi, terus setelah isi kita pilih kantor imigrasinya mana. Kemarin aku di Jakarta Kota, sebelumnya juga aku di Jakarta Kota, jadi udah enak sih di situ. Paling kalau misalkan aku kan sebenarnya Jawa Barat, Bogor, tapi biasanya ditanya sih kenapa nggak di Bogor, kenapa harus di Jakarta Barat kayak gitu, itu juga biasanya ditanya. Tapi nggak masalah sih, tetap bisa. Aku bilangnya waktu itu karena kerjanya di Jakarta gitu alasannya. Terus selain paspor, yang kedua cari banyak informasi dan destinasi, dan pastikan itu destinasi kita ini hubungannya sama itinerary ya, itu kids friendly. Terus misalkan kalau kita naik transportasi umum itu juga dekat, jangan yang jauh-jauh jalannya, karena itu mempengaruhi ya namanya mood anak ya. Jadi ya untuk menghindari hal-hal seperti itu, pokoknya banyak cari informasi lah. Terus yang ketiga, itinerary disesuaikan dengan tingkat tenaga anak ya, misalkan dia udah lelah atau enggak. Misalkan nih kayak kemarin waktu ke Singapura itu aku bikin itinerary super padat, tapi kenyataannya kita cuma dapat 4 tempat karena menyesuaikan moodnya Nendra, kondisinya Nendra. Apalagi kemarin salah yang terbesar adalah kita nggak bawa stroller. Itu capek banget, itu kesalahan terbesar kita, itu dicatat harus bawa stroller. Itu bener-bener capek karena harus gendong dia, terus apalagi waktu dia tidur. Ya udah, kita nggak maksain, jangan maksain, please. Jadi orang tua jangan egois. Aku pengen kesini, tapi kita karena ngajak anak, sekali lagi karena kita ngajak anak, ya udah kita harus sesuaikan juga nih sama kondisi anak. Jangan sampai kita mau senang-senang malah jadinya berantakan karena anak moodnya udah nggak karuan, terus habis itu atau dia kelelahan dia malah sakit, kita juga yang repot. Terus setelah itu briefing, mau anak ngerti atau enggak, mau anak itu mau dengerin kita atau enggak, tapi ada baiknya kita tetap briefing ke anak. Oh sayang, kita mau kesini, nanti nurut ya, atau gimana lah caranya ngomong, tergantung kitanya ke anak komunikasinya seperti apa, itu harus briefing. Terus yang kelima, tadi udah 4, yang kelima harus bawa stroller, please bawa stroller. Karena kalau misalkan dia tidur atau dia capek, kita bisa dorong dia di stroller, kita nggak perlu gendong-gendong tuh, aduh itu lumayan menguras tenaga. Jadi harus bawa stroller yang portable, yang bisa dibawa ke pesawat gitu ya. Terus yang keenam, pastikan perlengkapan anak ini lengkap, kayak susu, popok, skincare, obat-obatan, baju, sepatu, kaos kaki segala macem itu harus lengkap. Karena namanya kita di luar negeri ya, bukan di negeri kita gitu kan, kita nggak tahu mau beli di mana, atau mungkin kita udah tahu nih bakal beli di mana, supermarket juga banyak ya kan, tapi kan
harganya mungkin jauh lebih mahal, kita nggak tahu kan kondisi di luar seperti apa. Jadi untuk jaga-jaga dan menghemat biaya, jadi kalau bisa dia lengkapin lah gitu. Terus yang ketujuh, bawa mainan. Bawa mainan itu perlu banget, bawa yang dia suka itu penting banget. Itu sih tipsnya. Yang terakhir, yang paling penting, yang banyak banget yang nanya, budgetnya berapa sih kemarin liburan di 2 negara, Singapura dan Malaysia. Kebetulan kita keluarga yang bukan orang kaya jadi untuk budget kita strict banget, karena untuk jajan kita juga harus nabung, bukan yang pengen kesini langsung kesini, enggak, kita nggak kayak gitu, kita bukan orang kaya, jadi harus bener-bener ini. Jadi ini cocok buat kalian yang backpacker bawa anak. Budget kita dari penerbangan Jakarta ke Singapura itu kita naik Jetstar. Jetstar itu anak perusahaan dari Qantas dari Australia, itu bagus sih. Aku juga baru pertama kali naik Jetstar kemarin, itu jarak antar bangku itu lega. Suamiku yang tinggi, jadi ininya kan panjang ya, dia aja nggak mentok, itu masih ada celah. Jadi itu enak sih tempat duduknya. Itu kita dapat harga itu untuk bertiga itu 2.270.000. Murah, itu termasuk murah. Itu udah termasuk bagasi 20 kilo, tapi aku beli cuma satu doang. Dari 3 tiket itu cuma satu doang aku beli 20 kilo, karena kebetulan kemarin bawaan kita bagasi cuma 12,5 kalau nggak salah, jadi masih aman. Tergantung kebutuhan masing-masing ya kalau bagasi ya. Terus kalau hotel di Singapura itu, hotelnya bintang 2 tapi harganya mahal, menurut aku mahal. Harganya itu 785.000, cuman dapat bintang 2. Itu juga sempit banget sih kemarin. Cuman emang kita hotel itu minimal yang nggak share bathroom, jadi ya udah ada kamar mandinya sendiri, wifi sama ya standar lah, sama kamar tidur sama ranjang. Habis itu kan kita ada perjalanan naik bis dari Singapura ke Kuala Lumpur. Jadi kita pesen lewat Agoda. Di situ ada bus and train. Kita klik di situ, terus kita diarahin ke website lain nanti, sama Agoda diarahin ke Want2Go. Di situ kita filter. Waktu itu aku filternya itu waktu yang paling cepat gitu. Nah waktu itu aku dapat Super Nice nama bisnya. Aku klik di situ untuk 3 penumpang. Nah untuk tiket bis ini tuh non refundable, tapi bisa di reschedule. Reschedule itu 2 hari sebelumnya tapi. Nah itu tapi non refundable, itu harganya kalau rupiahin itu 987.000 lah. Itu untuk 3 tiket. Untuk Nendra juga udah dihitung, kalau bis di sana tuh 2 tahun ke atas tuh udah dihitung. Terus habis itu Hotel Malaysia kita dapat bintang 4, dan itu letaknya strategis banget. Itu ke Petaling Street, depannya persis Petaling Street. Terus ke sebelah kanannya hotel itu Central Market, terus ke Dataran Merdeka tuh tinggal jalan kaki, itu deket banget dan itu strategis banget. Ini di Chinatown, namanya Pacific Express Chinatown di Kuala Lumpur. Bintang 4 harganya cuma 310.000. Itu murah banget. Kamarnya luas, fasilitasnya ya lumayan lah gitu. Terus habis itu Kuala Lumpur ke Jakarta kita naik AirAsia. Kebetulan waktu itu AirAsia lagi diskon juga sampai periode booking 31 Mei kalau nggak salah. Pas banget. Akhirnya kita beli tuh AirAsia, harganya untuk 3 tiket beserta bagasi, sama bagasinya 20 kilo, 2.100.000. Itu untuk bertiga, itu murah sih, menurut aku murah. Terus untuk biaya paspor ada 3, satu paspornya 350.000, totalnya 1.050.000. Terus biaya ke bandara, dari rumah ke bandara ke rumah itu sekitar 700.000 kalau nggak salah kemarin. Kita naik Grab Car itu udah sama tolnya sama parkirnya tuh 700.000. Terus untuk uang jajan, berapa sih uang jajannya waktu di Singapura? Ini nggak bisa dijadiin patokan ya.
Karena kebetulan kemarin itu dari Jetstar itu kan ada delay, sama Jetstar dikasih apa ya, kayak permintaan maaf itu berupa ngasih kita KFC. KFC-nya yang super besar, yang 2 ayam, 1 nasi, sama aqua. Itu ada 3 karena kita ada 3 tiket. Jadi nasi ayam ini kita makan buat sarapan sampai di Changi Airport tuh kita sarapan itu. Terus karena itu banyak banget ya kan, terus Nendra juga makannya kan masih dikit ya. Terus siangnya kita juga makan itu lagi, jadi itu bisa kita buat makan 2 kali makan. Makanya kita untuk makan 2 kali makan itu kita nggak keluar uang sama sekali, jadi lumayan irit nih. Jadi ini nggak bisa jadi patokan ya karena kita ada ini. Cuman pas malam kita harus beli makan. Nah itu kan malam itu habis 30,9 dolar. Itu sekitar 300 ribuan untuk 3 orang sekali makan. Jadi itu bisa buat patokan ya. Anggaplah 300 ribu gitu ya buat sekali makan. Terus transportasi kita pakai transportasi umum. Merlion ke mana tuh? Garden by the Bay. Itu kita pakai Grab taksi. Itu berapa dolar aku lupa, 20-an something lah gitu. Padahal itu deket. Enggak. Itu 16 dolar. 16 dolar. Itu deket sih, cuman ya mahal emang. Terus waktu habis dari Sentosa Island kita turun di Vivo Shopping Center atau apa ya, aku lupa namanya. Pokoknya di Vivo ke hotel itu kita naik Grab taksi lagi karena itu udah malam juga, Nendra lagi tidur. Jadi ya udah kita naik Grab taksi lagi, itu yang 20-an dolar. Terus waktu paginya kita mau ke Boon Lay Shopping Center. Itu karena kita hujan, kondisinya itu paginya hujan, jadi akhirnya kita naik Grab taksi lagi. Itu sekitar 29 dolar. Itu sih 3 kali kita naik Grab taksi, jadi mahal di situ sih. Selain itu kita naik bis, naik MRT, jadi itu lumayan irit gitu. Mahal di Grab taksi tadi itu sih. Itu di total itu sekitar 100 dolar Singapura doang kita bertiga. Tapi ini nggak bisa jadi patokan karena apa? Karena kita nggak makan siang dan sarapan. Tapi kalau mau ditambahin berarti 300 ribu kali 2 itu buat 2 kali makan untuk 3 orang gitu. Mungkin sekitar kalau 160-an dolar sih. 160-an dolar kalau misalkan makan siang sama sarapan itu nggak gratis kayak kita. Kita justru agak boros di Malaysia karena kita selalu naik Grab. Kita naik umum itu cuman pas dari terminal Bersepadu sampai ke hotel itu kita naik umum. Setelah itu ada drama komuter, kita rugi 24 ringgit karena kita ketinggalan. Terus kita nggak jadi naik komuter, kita akhirnya naik taksi, duit nggak bisa dibalikin ya kan. Nah itu kita naik taksi, terus ke Alor naik taksi, besoknya kita keliling juga naik taksi. Jadi kita di Malaysia nggak naik umum, cuma sekali doang waktu habis dari terminal ke hotel. Kita naik taksi terus, jadi agak lumayan boros. Cuman makan di sana tuh murah teman-teman, 70 ribuan untuk bertiga. Ya anggaplah 100 ribu untuk spare ya. Jadi lebih murah. Kalau di Singapura sekali makan 300 ribu, kalau di Malaysia sekali makan 100 ribu gitu. Terus air mineral yang 1 liter bukan 1,5 liter di Singapura itu harganya 2,1 dolar, sekitar 22 ribu gitu. Kalau di Malaysia kita itu nggak beli minum sama sekali karena di hotel itu ada water flow gratis. Jadi ya udah kita minum dari situ, kita ambil air dari situ gitu, pakai botol yang kita beli dari Singapura. Kebetulan kalau di Singapura itu di hotel cuma dapat 2 botol kecil 500 mili. Jadi ya udah kita akhirnya beli lagi itu. Kalau di total semuanya itu kalau dirupiahkan itu udah termasuk paspor, termasuk
biaya transport ke airport di Indonesia yang 700.000 tadi, itu kita cuman habis 10.709.000 bertiga. Jadi sangat murah. Tapi sekali lagi ini bukan patokan, karena ya tadi kita ada gratis makan 2 kali di Singapura gitu teman-teman. Tipsnya apa? Kita harus rajin-rajin tahu diskon, kalau ada diskon semua maskapai gitu. Kemarin itu aku mau langsung beli di websitenya Jetstar, itu kan harganya lebih murah, tapi ternyata setelah aku mau check out nih, udah masukin bagasi, udah masukin data, ternyata pas final quotationnya, harga akhirnya itu jadi lebih mahal daripada Traveloka. Kebetulan kemarin aku semua pesen di Traveloka, jadi aku compare dulu Traveloka sama tiket.com sama website resminya. Ternyata di Traveloka loh, kok malah jadi lebih murah Traveloka gitu. Ya aku juga nggak tahu kenapa seperti itu, tapi ya namanya aku kan emang kerjanya juga di procurement ya, jadi kalau nggak compare nggak asik lah, nggak puas gitu. Jadi aku compare dulu 3 website itu, akhirnya paling murah Traveloka. Oke, kita nyari Traveloka. Hotel pun sama, aku compare antara tiket.com, Traveloka sama Agoda. Biasanya itu Agoda lebih murah, tapi pokoknya Agoda itu tipsnya adalah di awal halaman pertama itu Agoda lebih murah. Tapi setelah kita check out, pasti dia kadang tuh ada tambahan teksnya, itu yang bikin mahal. Kayak gitu. Jadi caranya untuk ngecek harganya adalah kita masukkan di keranjang dulu. Abis di-cut baru ketahuan harga aslinya berapa. Gitu. Nah, pas aku bandingin kayak gitu, ternyata yang paling murah di Traveloka. Ya udah aku beli juga di Traveloka gitu. Terus kalau pembayaran dengan payment tertentu biasanya ada diskon juga sih gitu. Kita harus pandai-pandai mencari peluang diskon. Nah, ini caranya yang tadi aku bilang untuk beli bis itu di Agoda. Nah, ini kita langsung ke Want to Go Asia, terus kita cari aja tuh kita dari mana mau kemana, kita masukin, terus kita find tiket. Nah, di situ ada semua pilihannya, kayak gitu ya guys. Oke, itu dia tipsnya dan budgetnya kemarin. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa ke sana juga, atau mungkin ke negara yang lainnya. Ya untuk yang Malaysia sama Singapura itu nggak perlu visa ya. Untuk negara ASEAN tuh nggak perlu visa, jadi cukup paspor aja. Itu sih infonya. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Terima kasih.